Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, Ilham Maulani kembali menyapa Anda. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan para penonton tentang bagaimana saya mengalami yang namanya terpapar COVID-19. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, pengalaman ini sengaja saya sampaikan kepada para penonton agar kita selalu waspada dan hati-hati terhadap COVID-19. Ternyata COVID-19 itu benar-benar ada. Kita sekarang tinggal bagaimana berupaya untuk menghindarinya dengan cara berdoa dan berusaha. Usaha itu adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah para penonton setia Ilham Maulani Channel. Pada hari Ahad 9 Mei 2021, badan saya terasa panas, kepala pusing, dan batuk-batuk. Batuk yang saya alami pada saat itu tidak berdahak. Lalu pada Senin pagi tanggal 10 Mei 2021, saya diperiksa ataupun memeriksakan diri ke IGD Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya. Di IGD Rumah Sakit TMC saya diperiksa oleh dokter jaga, kemudian di rapid antigen dan toraks atau di ronsen. Ternyata para penonton, hasilnya adalah saya positif COVID-19. Dan dari ronsen ditemukan bahwa di paru-paru saya ada pneumonia. Artinya radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Saat itu dokter IGD Rumah Sakit TMC menyarankan saya untuk isolasi mandiri di rumah. Karena setelah dicek, saturasi oksigen saya masih stabil atau normal, ada di angka 97. Maka sekitar pukul 11 siang saya pulang. Ketika pulang saya diberikan oleh dokter setumpuk obat untuk dimakan di rumah selama isolasi mandiri. Begitu. Siang sampai sore pada hari Senin 10 Mei 2021, badan saya semakin panas, kepala semakin pusing, dan batuk semakin sering. Setelah sholat asar, saya mengontak salah seorang teman di RSUD Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Haji Dudang, menanyakan apakah di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya masih ada ruangan atau kamar untuk isolasi. Beliau menjawab, insya Allah masih ada. Setelah itu, maka saya pun meminta bantuan kepada beliau untuk mengontak Satgas Covid Kota Tasikmalaya untuk menjemput saya di rumah. Dan setelah ataupun pada maghrib, ambulans dari Satgas COVID-19 Kota Tasikmalaya tiba di rumah. Kemudian petugas memeriksa saya dan membawa saya langsung ke ruang isolasi IGD RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Jadi di IGD itu di sampingnya ada semacam ruang isolasi untuk transit lah. Sebelum ke ruang isolasi yang sebenarnya, ada ruang transit di IGD. Saya transit di ruang isolasi IGD itu selama hampir 1,5 jam.
Itu khusus isolasi ataupun transit untuk pasien COVID-19. Sesudah 1,5 jam, maka datanglah petugas ke kamar transit membawa saya memakai ambulans ke ruang isolasi Tulip. Dan saya ditempatkan di kamar 207. Begitu tiba di ruang atau di kamar 207, ruang Tulip, perawat mengecek suhu, tensi, dan saturasi oksigen saya. Suhu lumayan tinggi, tensi normal, dan saturasi juga normal. Setelah itu saya diberi obat antivirus yang harus diminum pada malam itu sebanyak 8 tablet dan saya langsung meminumnya. Hari kedua di kamar isolasi saya diberi obat antivirus lagi sebanyak 8 tablet disertai obat penghilang pusing, panas, dan batuk. Semuanya harus dimakan atau diminum. Hari kedua pula saya di rapid test melalui PCR dan hasilnya saya positif COVID-19. Jadi para penonton, ketika di IGD Rumah Sakit TMC saya di rapid antigen, hasilnya positif. Dan ketika hari kedua di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya, saya di rapid test kembali tetapi melalui PCR dan hasilnya positif pula. Hari ketiga isolasi, masuklah ke kamar saya 207, satu pasien COVID lagi yang berusia tua. Kondisi saya pada saat itu masih batuk-batuk. Khawatir batuk saya mengganggu pasien tersebut, maka saya memohon kepada Dr. Riyandi pada saat itu melalui WA agar saya dipindahkan ke kamar yang lain sendirian. Dan alhamdulillah pada malam harinya saya oleh perawat dipindah ke kamar 204. Satu hari setelah pindah ke kamar 204, saya mendengar kabar dari perawat bahwa pasien COVID-19 yang dulu sekamar dengan saya di kamar 207, yang bapak-bapak tadi, sebelum subuh meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, selama sepekan saya tidak bisa tidur karena sering batuk. Sementara panas dan pusing sudah agak mereda. Setelah pada hari ke-6, obat panas dan pusing dimasukkan lewat infusan. Sepekan pula nafsu makan saya masih berkurang, sehingga makanan yang diberikan di rumah sakit jarang habis. Pada hari kelima saturasi oksigen. Artinya saturasi oksigen itu adalah tolok ukur kesehatan untuk menakar besarnya kadar oksigen dalam aliran darah. Ternyata saturasi oksigen pada hari kelima dicek, saya jumlahnya kurang dari 95. Dan perawat memutuskan saya harus dioksigen. Mulai hari kelima sampai hari ke-13, di samping diinfus, saya juga dioksigen. Sepekan isolasi di ruang Tulip, saya membuat video untuk disebar kepada kawan-kawan yang isinya agar semuanya waspada terhadap COVID-19, tetap menjaga protokol kesehatan. Video itu dapat kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Ilham Maulani telah hampir sepekan berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Saya diisolasi karena terkena COVID-19. Gejala awal sebelum saya dinyatakan positif COVID, saya merasakan kepala pusing, lalu panas, dan batuk-batuk. Setelah dirapid antigen di sebuah rumah sakit dan dinyatakan positif, maka saya memutuskan untuk dijemput oleh Satgas Covid Kota Tasikmalaya ke rumah. Dan saya langsung diisolasi di rumah sakit ini. Rekan-rekan, bahwa Covid itu benar-benar nyata adanya. Dan itu bisa mengintai di sekitar kita, di mana saja
dan dengan siapa saja. Oleh karena itu, tetaplah menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas yang tidak perlu, apalagi yang potensial menimbulkan atau terkena COVID. Dan yang lebih penting, jagalah imun dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan di rumah sakit ini, kita betul-betul sendiri. Kita hanya ditemani oleh perawat yang setiap hari mengecek suhu kita, yang setiap hari mengecek tensi, lalu saturasi, dan lain sebagainya. Kita seakan-akan berada di dunia yang sepi, di dunia yang tidak ada warga, tidak ada tetangga. Demikian, semoga rekan-rekan tidak bernasib seperti saya. Kalaupun ada yang bernasib seperti saya, tetaplah semangat, optimis, insya Allah sembuh. Jangan sampai kita pesimis. Tetaplah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepekan diisolasi di ruang tuli pula saya di ronsen atau di toraks. Dan hasilnya menunjukkan bahwa saya mengalami pneumonia. Artinya radang paru-paru di sebelah kanan, tapi tidak begitu berat, masih ringan. Jadi hasil ronsen di RSUD hampir sama dengan hasil ronsen di rumah sakit TMC, bahwa di paru-paru saya ada pneumonia, yaitu radang paru-paru tetapi masih ringan. Pada hari ke-8, obat antivirus dan antibiotik mulai dimasukkan lewat infusan, tidak dimakan lagi. Panas dan pusing sudah menghilang, sedangkan batuk masih ada, tetapi tidak begitu sering, sehingga mulai hari ke-8 itulah saya mulai bisa tidur. Pada hari ke-9 diisolasi, saya diambil darah, dan hasilnya menunjukkan bahwa melalui D-dimer. D-dimer itu rekan-rekan adalah parameter pemeriksaan lab atau laboratorium yang memberikan gambaran ada atau tidaknya penggumpalan darah di dalam tubuh saya. Dan ternyata setelah diambil darah dan dicek di laboratorium, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pembekuan, pengentalan atau penggumpalan darah di badan saya. D-dimer saya tinggi melebihi batas normal 500 Ng. Jadi normalnya 500 Ng, berarti saya melebihi 500 Ng, termasuk tinggi. Rekan-rekan, penggumpalan darah bagi penderita COVID-19 ini akan sangat berbahaya. Pembekuan atau pengentalan darah ini akan sangat berbahaya. Karena efeknya nanti akan menyumbat darah ke jantung dan akan menyumbat juga peredaran darah ke paru-paru. Dan ujungnya adalah meninggal dunia atau kematian. Maka untuk mengencerkan darah saya yang menggumpal, dokter memutuskan untuk ditreatment 5 kali suntikan obat melalui daerah pusar. Sehari 1 kali suntikan. Jadi 1 kali disuntik selama 5 hari. 1 hari 1 kali selama 5 hari. Maka sejak hari yang ke-10 sampai hari yang ke-15, saya memperoleh treatment seperti itu. Dimasukkan obat ke daerah pusar melalui suntikan. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, di saat saya sedang isolasi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, ayah istri saya atau mertua masuk rumah sakit. Di rumah sakit RSUD juga, RSUD Dr. Soekarjo. Dikarenakan leukositnya tinggi dan harus dirawat. Saat itu dirawat di ruang Wijaya Kusuma. Takdir Allah, mertua saya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 20 atau pukul 8 malam meninggal dunia. Tentu
ketika saya diisolasi, tidak bisa kemana-mana mendengar kabar itu, saya merasa sedih. Karena saya tidak dapat menyaksikan langsung dan mengurus jenazah mertua saya. Saya hanya dapat melihat mertua dari foto dan video yang dikirim oleh istri saya dan adik ipar saya melalui WA. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pada hari ke-14 isolasi, alhamdulillah saturasi saya sudah stabil dan oksigen dicabut. Jadi oksigen yang dimasukkan ke dalam hidung ini tidak digunakan lagi. Sampai hari ke-15, obat antivirus, vitamin, dan antibiotik masih dimasukkan lewat infusan. Alhamdulillah kondisi badan sudah mulai sehat bugar, panas dan pusing sudah tidak ada, batuk pun pelan-pelan mereda. Hari ke-16, yaitu hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, saya diizinkan oleh dokter Dadan saat itu untuk pulang dan isolasi mandiri di rumah selama sepekan. Pukul 5.15 sore hari saya pulang ke rumah. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, selama 16 hari diisolasi di RSUD, di samping obat-obatan dan makanan dari rumah sakit, saya pun dari rumah dibekali madu, vitamin, dan air hangat atau panas di termos untuk dimakan atau diminum selama isolasi dalam rangka memperkuat kondisi badan. Selama 16 hari diisolasi di RSUD, saya ditemani dan dicek kondisi oleh dokter dan perawat. Ada 3 dokter yang bertanggung jawab mengecek kesehatan saya, yaitu Dr. Yandi, kemudian Dr. Dendi, dan Dr. Dadan. Para perawat yang telaten dan setia memotivasi saya, melayani saya, mengecek suhu, saturasi, kemudian juga tensi, plus juga memeriksa ketersediaan oksigen adalah beberapa di antaranya saya kenal namanya Ilham, Dudung, Iqbal, Rifki, Nuri, Rifka, Fitri, dan kawan-kawan perawat lainnya. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan para perawat yang telah merawat saya. Mereka adalah orang-orang ataupun garda terdepan dalam berjuang membantu menyembuhkan pasien COVID-19. Mereka pula merupakan pejuang kemanusiaan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Rekan-rekan, selama diisolasi sepekan di rumah, saya dibekali multivitamin dari RSUD untuk dimakan. Selesai sepekan diisolasi di rumah, maka pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saya di rapid antigen di Klinik Universitas Negeri Siliwangi, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Para penonton, demikian sharing saya tentang pengalaman terpapar COVID-19 sampai dinyatakan negatif. Semoga bermanfaat, mencerahkan, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.